Dalam perjalanan hidup yang panjang dan penuh misteri ini, tidak ada satupun hal yang terjadi secara kebetulan. Setiap peristiwa, setiap pertemuan, bahkan setiap pikiran yang muncul dalam benakmu memiliki makna dan tujuan tersendiri. Saat kamu menemukan pesan ini, percayalah bahwa ini bukanlah suatu kebetulan semata. Ini adalah panggilan yang lembut dari semesta, sebuah isyarat bahwa jiwamu sedang dipersiapkan untuk naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Tuhan tidak pernah salah dalam menuntun ciptaannya. Ketika waktunya tiba, Ia akan mengirimkan pesan melalui cara-cara yang tidak selalu kamu duga. Melalui kata-kata, perasaan, atau bahkan kebetulan kecil yang menggugah hati. Bila hatimu bergetar saat membaca ini, ketahuilah bahwa jiwamu sedang tersentuh oleh energi kebenaran. Getaran itu bukan datang tanpa alasan, melainkan tanda bahwa bagian dalam dirimu yang mulai terbangun. Hidup bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang bertumbuh. Dan ketika Tuhan memanggilmu untuk bertumbuh, Ia seringkali memulainya dengan mengguncang hal-hal yang selama ini kamu anggap pasti. Saat kamu mulai kehilangan sesuatu, percayalah bahwa itu bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Inilah tahap pertama dari perubahan menuju kekayaan yang sesungguhnya. Bukan hanya materi, tetapi juga kelimpahan batin, kedamaian, dan keseimbangan hidup. Sebelum melangkah lebih jauh, aku ingin mengajakmu untuk sejenak hadir sepenuhnya di momen ini. Tarik napas perlahan, rasakan aliran udara yang masuk dan keluar dari tubuhmu. Lalu, biarkan dirimu tenang. Saat kamu hadir dengan kesadaran penuh, pesan ini akan menyentuh bagian terdalam dari jiwamu. Dan jika kamu merasa bahwa kata-kata ini seolah berbicara langsung kepadamu, maka percayalah bahwa semesta sedang bekerja untukmu, bukan melawanmu. Di titik ini, aku juga ingin mengajakmu untuk bergabung dalam perjalanan spiritual yang lebih dalam dengan menekan tombol subscribe di channel ARS Pandangan Hidup. Melalui channel ini, kamu akan terus menerima pesan-pesan penuh makna dan kebijaksanaan yang akan menuntunmu menuju kehidupan yang damai, berkelimpahan, dan selaras dengan kehendak Tuhan. Jangan lupa juga untuk menuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai simbol komitmen spiritualmu. Angka itu bukan sekedar angka, tetapi getaran yang mewakili keseimbangan antara dunia fisik dan dunia spiritual. Saat kamu menulisnya, kamu sedang mengirimkan sinyal kepada semesta bahwa kamu siap menerima berkat yang telah disiapkan untukmu. Jadikan langkah kecil ini sebagai bentuk penerimaan terhadap panggilan jiwamu. Karena ketika kamu membuka hati dan menyatakan kesiapan, semesta akan membalas dengan membuka jalan-jalan yang sebelumnya tertutup. Tanda pertama bahwa kekayaan besar sedang mendekat ke dalam hidupmu adalah ketika kamu mulai kehilangan hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan jiwamu. Pada awalnya, mungkin kamu merasa bingung, mengapa orang-orang yang dulu begitu dekat kini menjauh? Mengapa pekerjaan yang dulu kamu cintai kini terasa berat dan kosong? Mengapa hal-hal yang dulu membuatmu bahagia kini justru tidak lagi memuaskan? Semua itu bukanlah kesalahan, bukan pula hukuman. Justru sebaliknya, itulah tanda bahwa kamu sedang disiapkan untuk naik ke tahap berikutnya dalam perjalanan hidupmu. Tuhan sedang membersihkan ruang dalam hidupmu agar berkat yang lebih besar dapat masuk. Seperti wadah yang harus dikosongkan sebelum diisi air bersih, hidupmu pun sedang dikosongkan dari energi lama yang tidak lagi sesuai dengan getaranmu yang baru. Proses ini mungkin rasa menyakitkan, karena manusia secara alami cenderung melekat pada hal-hal yang sudah familiar. Namun di balik setiap kehilangan, tersimpan peluang baru untuk pertumbuhan dan kebangkitan. Saat kamu melepaskan yang lama, kamu sedang memberi ruang bagi sesuatu yang lebih baik untuk datang. Itulah cara semesta menuntunmu menuju kehidupan yang lebih selaras dengan jati dirimu yang sejati. Banyak orang merasa panik ketika mereka mulai kehilangan sesuatu yang dulu dianggap penting. Mereka berusaha mempertahankan apapun yang mulai menjauh tanpa menyadari bahwa tidak semua hal memang ditakdirkan untuk tetap ada. Kehilangan bukan berarti kegagalan, melainkan bentuk kasih dari Tuhan yang ingin mengalihkanmu dari sesuatu yang tidak lagi mendukung perkembangan jiwamu. Kadang hal yang kamu anggap penting sebenarnya adalah beban yang menahanmu untuk terbang lebih tinggi. Semesta, dengan segala kebijaksanaannya, tahu kapan waktu yang tepat untuk memisahkanmu dari hal-hal yang menghambat pertumbuhan itu. Mungkin kamu kehilangan pekerjaan yang selama ini menjadi sumber penghasilan. Tetapi di balik itu, ada kesempatan baru yang jauh lebih selaras dengan panggilan jiwamu.
Mungkin kamu kehilangan hubungan yang kamu kira akan bertahan selamanya, tetapi sebenarnya hubungan itu membuatmu sulit menjadi dirimu yang sejati. Kehilangan bukanlah akhir, melainkan proses pembersihan. Seperti hujan yang membersihkan debu di udara, semesta sedang membersihkan hidupmu dari energi lama. Saat itu semua terjadi, jangan melawan. Percayalah bahwa segala sesuatu yang pergi sedang memberi ruang bagi sesuatu yang lebih baik untuk datang. Ketika kamu mulai menerima proses ini dengan hati yang lapang, kamu akan menyadari bahwa ada ketenangan baru yang muncul di dalam dirimu. Pada awalnya mungkin kamu merasa kosong, sepi, atau bahkan terluka. Namun lambat laun kamu akan mulai merasakan kelegaan. Ruang batinmu yang dulu penuh dengan kekhawatiran mulai terasa lega, dan disitulah energi baru mulai masuk. Itulah saat pertama kamu merasakan keseimbangan antara menerima dan melepaskan. Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu tanpa niat untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Namun agar kamu siap menerima yang baru, kamu perlu membersihkan ruang dari yang lama. Seperti bunga yang tumbuh di taman, untuk bisa mekar, tanahnya harus dibersihkan dari rumput liar. Begitu pula hidupmu. Semua yang kamu lepaskan hari ini sedang menyiapkan lahan bagi keindahan yang akan tumbuh di masa depan. Menerima kehilangan bukan berarti menyerah, melainkan bentuk tertinggi dari kepercayaan kepada Tuhan dan semesta. Ketika kamu percaya pada proses ini, kamu sedang menguatkan dirimu untuk menjadi wadah yang lebih besar bagi kelimpahan dan berkat yang akan datang. Jiwa yang sedang naik tingkat akan selalu melalui fase yang disebut pembersihan spiritual. Di fase ini, kamu mungkin merasa banyak hal dalam hidupmu berantakan. Pekerjaan yang dulu stabil tiba-tiba goyah. Orang-orang yang dulu kamu percayai perlahan menjauh. Bahkan hal-hal kecil dalam keseharianmu terasa tidak seperti biasanya. Semua ini bukan pertanda buruk, melainkan bentuk penyelarasan energi. Semesta sedang menyesuaikan frekuensimu dengan realitas baru yang lebih tinggi. Ibarat alat musik, kamu sedang disetel ulang agar menghasilkan nada yang lebih indah dan harmonis. Namun, proses penyetelan itu tentu tidak selalu nyaman. Ada rasa nyeri, kebingungan, bahkan perasaan tidak menentu. Tetapi jika kamu mampu bertahan dalam fase ini dengan hati yang terbuka, kamu akan melihat perubahan yang luar biasa. Setiap kehilangan, setiap kesulitan, dan setiap rasa sakit ternyata membawa pelajaran yang sangat berharga. Perlahan, kamu akan menyadari bahwa hidup tidak sedang menghukummu, melainkan sedang mempersiapkanmu. Kehilangan yang kamu alami bukan untuk melemahkan, melainkan untuk menguatkanmu agar siap menerima tanggung jawab dan berkah yang lebih besar dari Tuhan. Banyak jiwa yang terpilih merasa bingung ketika hidup mereka mulai berubah tanpa penjelasan logis. Namun, di balik kebingungan itu, sebenarnya ada proses transisi yang sangat mendalam. Kamu mungkin merasa kehilangan arah, merasa hancur, atau bahkan merasa seolah dunia tidak lagi mengenalmu. Tapi ketahuilah, itu semua hanyalah tanda bahwa kamu sedang meninggalkan versi lama dari dirimu. Jiwa yang baru sedang lahir. Dan untuk bisa lahir, yang lama harus dilepaskan. Sama seperti kupu-kupu yang harus meninggalkan kepompongnya agar bisa terbang, kamu juga harus meninggalkan hal-hal yang mengegangmu. Proses ini tidak mudah, karena setiap transformasi selalu disertai rasa sakit. Namun, di balik itu ada kebebasan yang menanti. Saat kamu mulai mempercayai perjalanan ini, kamu akan melihat bahwa apa yang kamu anggap kehilangan ternyata adalah bentuk perlindungan dari Tuhan. Ia tidak ingin kamu terjebak terlalu lama di tempat yang sudah tidak lagi selaras dengan tujuan hidupmu. Maka, jangan tangisi apa yang pergi, karena yang pergi tidak lagi bagian dari rencana jiwamu yang baru. Sebaliknya, bersyukurlah, karena setiap yang hilang sedang membuka jalan bagi sesuatu yang jauh lebih indah untuk datang. Ketika kamu memahami bahwa kehilangan adalah bagian dari pembersihan, kamu akan berhenti melihatnya sebagai musibah dan mulai memandangnya sebagai berkah tersembunyi. Tidak ada satupun yang terjadi di luar izin Tuhan. Segala sesuatu memiliki waktu, tujuan, dan pelajaran. Dan setiap hal yang diambil darimu sesungguhnya sedang menyiapkan ruang bagi sesuatu yang lebih baik. Inilah fase pertama dari tanda datangnya kekayaan besar dalam hidupmu. Kekayaan itu tidak langsung datang dalam bentuk materi, tetapi dimulai dari transformasi batin. Kamu belajar untuk tidak lagi bergantung pada hal-hal luar, tetapi menemukan kekuatanmu di dalam diri. Kamu mulai mengerti bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari kepemilikan, tetapi dari kesadaran. Dari ruang batin yang bersih inilah energi kelimpahan mulai tumbuh. Kamu mulai menarik hal-hal yang selaras dengan frekuensi barumu.
hubungan yang lebih sehat, peluang yang lebih sesuai, dan kehidupan yang lebih tenang. Maka jangan takut kehilangan, karena setiap kehilangan adalah pintu menuju pemenuhan yang lebih besar. Tuhan sedang bekerja dalam diam, menyiapkan sesuatu yang tidak bisa kamu lihat sekarang, tetapi kelak akan kamu syukuri sepenuhnya. Tanda kedua bahwa kekayaan besar sedang mendekat dalam hidupmu adalah ketika intuisi dan mimpi-mimpimu mulai menjadi lebih kuat dan jelas. Kamu mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang halus namun nyata sedang membimbingmu. Mungkin kamu mulai sering mendengar suara batin yang menuntunmu untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, padahal logikamu belum bisa menjelaskan alasannya. Kadang kamu bermimpi tentang cahaya yang terang, tangga yang tinggi, air yang mengalir deras, atau bahkan bertemu dengan seseorang yang terasa sangat akrab meski belum pernah kamu jumpai sebelumnya. Semua itu bukan kebetulan, itu adalah cara semesta berkomunikasi dengan jiwamu melalui bahasa simbol dan getaran. Jiwa yang terpilih memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap sinyal-sinyal spiritual. Ketika kekayaan, keberkahan, dan kelimpahan sedang mendekat, Tuhan akan memperkuat intuisi dan memperjelas jalur komunikasi antara dirimu dengan dimensi yang lebih tinggi. Kamu tidak lagi hanya mengandalkan logika, tetapi mulai belajar mendengar dengan hati. Intuisi adalah suara Tuhan yang berbisik lembut di dalam dirimu, memandumu agar tidak tersesat. Saat kamu mulai mempercayai intuisi itu, kamu sedang membuka jalan bagi keajaiban yang nyata untuk masuk dalam kehidupanmu. Intuisi bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Setiap manusia memiliki intuisi, tetapi hanya sedikit yang mau mendengarkannya. Intuisi bekerja seperti cahaya kecil di tengah kegelapan. Ia tidak selalu menunjukkan seluruh jalan, tetapi cukup memberi cahaya untuk langkah pertama. Dan dari langkah pertama itulah, jalan berikutnya akan terbuka. Saat kamu merasa tertarik untuk mengambil keputusan tertentu tanpa alasan yang jelas, perhatikan dorongan itu. Bukan semua perasaan muncul dari pikiran. Banyak diantaranya adalah pesan dari semesta. Jiwa yang selaras dengan kehendak Tuhan akan mulai merasakan kedekatan yang luar biasa dengan sumber kebijaksanaan ini. Kamu akan tahu kapan melangkah dan kapan harus diam, tanpa perlu terlalu banyak berpikir. Semakin kamu mempercayai intuisi, semakin besar pula kekuatan yang mengalir dalam hidupmu. Energi yang tadinya tersebar mulai terfokus dan keputusanmu menjadi lebih mantap. Tuhan berbicara bukan hanya melalui doa, tetapi juga melalui rasa yang muncul di hati. Belajarlah untuk mendengarkan dengan tenang, karena dalam keheningan, suaranya terdengar paling jelas. Selain intuisi, mimpi juga menjadi saluran penting bagi komunikasi spiritual. Banyak orang menganggap mimpi hanya sebagai bunga tidur, tetapi bagi jiwa yang mulai terbangun, mimpi adalah pesan yang datang dari dimensi yang lebih tinggi. Mimpi bisa membawa simbol-simbol yang menggambarkan arah hidupmu, kondisi jiwamu, bahkan pesan dari masa depan. Ketika kamu bermimpi berulang kali tentang cahaya, air, atau tempat yang terasa damai, itu menandakan bahwa energimu sedang disucikan. Mimpi juga bisa menunjukkan apa yang perlu kamu lepaskan atau perbaiki. Terkadang kamu akan bermimpi tentang kehilangan sesuatu, dan itu bukan pertanda buruk. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang melepaskan energi lama agar yang baru bisa masuk. Mulailah mencatat mimpimu begitu kamu terbangun. Tulislah dengan jujur dan refleksikan maknanya. Kamu akan melihat pola yang perlahan terbentuk, menunjukkan arah perjalanan spiritualmu. Tuhan berbicara dalam berbagai cara, dan mimpi adalah salah satu bentuk kasih sayangnya untuk menuntunmu tanpa menakut-nakuti. Ketika kamu mulai menyadari makna mimpi-mimpi itu, kamu sudah membuka gerbang kesadaran yang lebih luas. Pada fase ini, kamu akan mulai merasakan bahwa segala sesuatu di sekitar seolah berbicara kepadamu. Lagu yang tiba-tiba kamu dengar, angka yang berulang kali muncul, bahkan kata-kata dari orang asing bisa menjadi pesan yang relevan dengan kondisimu. Semesta berkomunikasi melalui frekuensi dan kebetulan yang tanpa sempurna. Orang lain mungkin melihatnya sebagai hal biasa, tetapi kamu akan merasakan bahwa ada makna di balik setiap kejadian. Itulah tanda bahwa kesadaranmu sedang meningkat. Jiwa yang terbuka akan mampu membaca pesan di balik realitas fisik. Kamu mulai memahami bahwa dunia tidak lagi bekerja semata-mata melalui logika, tetapi melalui energi. Ketika kamu berpikir dan bergetar dengan frekuensi tertentu, semesta akan mengirimkan tanda-tanda yang sesuai dengan frekuensimu.
Inilah mengapa penting untuk menjaga pikiran tetap positif dan hati tetap bersih. Karena setiap getaran yang kamu pancarkan akan menjadi magnet bagi pengalaman yang kamu alami. Intuisi dan mimpi hanyalah 2 dari sekian banyak cara Tuhan berbicara padamu. Namun agar kamu dapat mendengarnya, kamu harus diam sejenak, menenangkan pikiran dan mendengarkan suara hatimu dengan penuh kesadaran. Dalam proses ini, akan ada saat di mana kamu mulai merasakan dorongan kuat untuk melakukan sesuatu yang baru. Mungkin berpindah pekerjaan, memulai usaha, pindah tempat tinggal, atau meninggalkan lingkungan yang tidak lagi mendukung. Dorongan itu seringkali muncul tanpa alasan logis, namun kamu tahu di lubuk hati bahwa itu adalah langkah yang benar. Inilah cara semesta menuntunmu menuju jalur kelimpahan. Ketika kekayaan besar sedang mendekat, Tuhan akan mengatur peristiwa dan intuisi agar kamu bergerak ke arah yang tepat. Kamu mungkin tidak melihat hasilnya segera, tetapi setiap langkah kecil yang kamu ambil dengan penuh keyakinan sedang membentuk masa depanmu. Jangan takut mengikuti intuisi, karena di baliknya ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada kemampuan akal manusia. Percayalah bahwa setiap dorongan spiritual memiliki tujuan. Terkadang kamu harus melangkah tanpa tahu apa yang menunggu di depan. Namun itulah hakikat iman sejati. Semesta tidak meminta kamu memahami segalanya. Cukup percayai prosesnya. Karena iman yang murni adalah ketika kamu memilih untuk percaya bahkan tanpa bukti. Dan ketika kamu melakukan itu, keajaiban akan mulai terwujud satu persatu. Kamu juga mungkin mulai merasakan peningkatan kepekaan terhadap energi di sekitarmu. Tempat-tempat tertentu terasa lebih aman, sementara sebagian lainnya terasa berat meskipun tidak ada alasan yang jelas. Kamu bisa merasakan getaran dari seseorang hanya melalui tatapan atau kata-katanya. Sensitivitas ini bukan kelemahan, melainkan anugerah. Jiwa yang siap menerima kekayaan sejati harus mampu membedakan mana energi yang membangun dan mana yang merusak. Intuisi yang tajam akan membantumu menempatkan diri pada lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual dan materialmu. Semakin bersih ketaraanmu, semakin kuat pula daya tarikmu terhadap hal-hal yang baik. Itulah mengapa banyak orang yang mulai mengalami keberuntungan setelah mereka mengikuti intuisi dan meninggalkan hal-hal yang tidak sejalan. Itu bukan keberuntungan semata, melainkan hasil dari keselarasan energi yang kamu ciptakan bersama semesta. Proses mendengarkan intuisi memerlukan latihan dan kesabaran. Kadang kamu bisa ragu, apakah yang kamu rasakan benar berasal dari suara batin atau sekedar pikiran. Kuncinya adalah ketenangan. Suara batin tidak pernah berteriak. Ia selalu lembut dan penuh kasih. Ia tidak menakut-nakuti, tidak memaksa, dan tidak membuatmu cemas. Jika suatu dorongan datang dengan rasa damai meski tanpa alasan, besar kemungkinan itu berasal dari sumber yang murni. Sebaliknya, jika perasaanmu muncul dari ketakutan, itu hanyalah bayangan pikiran. Semakin kamu melatih kesadaranmu, semakin kamu mampu membedakannya. Intuisi sejati tidak hanya menuntunmu ke arah materi, tetapi juga membawa kedamaian di setiap langkah. Dan kedamaian itu sendiri adalah bentuk kekayaan yang tidak bisa diukur dengan angka. Tuhan menghendaki agar kamu hidup penuh kebijaksanaan bukan kebingungan. Maka belajarlah untuk berhenti sejenak sebelum mengambil keputusan, dengar hati, dan biarkan suara batin menjadi pemandu. Dari situ, kamu akan menemukan bahwa setiap langkah kecilmu membawa hasil besar dalam jangka panjang. Ketika kamu sudah mampu mendengarkan intuisi dengan jernih dan memahami pesan dari mimpi-mimpimu, kamu akan mulai hidup dalam harmoni dengan aliran semesta. Segala sesuatu terasa mengalir lebih mudah, hal-hal yang dulu kamu paksakan kini terjadi dengan alami. Kamu tidak lagi merasa harus berjuang keras untuk setiap hal, karena kamu tahu kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu. Di titik ini, kamu sedang berada di jalan yang paling tepat menuju kelimpahan. Intuisi dan mimpi menjadi panduan yang membawa kamu ke peluang, koneksi, dan keberkahan yang sudah disiapkan Tuhan jauh sebelum kamu menyadarinya. Kekayaan yang sejati tidak datang dari kerja keras tanpa arah, tetapi dari kerja yang selaras dengan aliran semesta. Ketika kamu hidup dalam keselarasan, kamu tidak lagi mengejar, tetapi menarik. Kamu tidak lagi memohon dengan cemas, tetapi menerima dengan tenang. Itulah kekuatan sejati dari intuisi, mengarahkanmu untuk hidup dalam ritme ilahi di mana semua hal terjadi pada waktu yang sempurna. Dan dari ruang kesadaran inilah, kekayaan mulai benar-benar mengalir masuk.
Membawa bukan hanya rezeki materi, tetapi juga kedamaian dan kebijaksanaan yang mendalam. Tanda ketiga bahwa kekayaan besar sedang mendekat adalah ketika energi di dalam dirimu mulai berubah secara nyata. Kamu akan menyadari bahwa pola pikir, kebiasaan, bahkan cara berbicaramu mulai berbeda. Hal-hal yang dulu membuatmu marah kini terasa ringan. Hal-hal kecil yang dulu kamu abaikan kini justru membuatmu bersyukur. Ini bukan perubahan biasa, melainkan tanda bahwa frekuensi getaran jiwamu sedang meningkat. Semesta bekerja berdasarkan energi. Apapun yang kamu pancarkan melalui pikiran dan perasaan akan menjadi magnet yang menarik pengalaman serupa ke dalam hidupmu. Ketika kamu mulai berpikir lebih positif, lebih banyak bersyukur, dan lebih sering berbuat baik tanpa pamrih, kamu sedang menyesuaikan frekuensimu dengan energi kelimpahan. Kekayaan tidak datang kepada orang yang hanya menginginkannya, tetapi kepada mereka yang sudah menjadi selaras dengannya. Dan saat kamu mulai merasa damai, bahkan dalam keadaan sulit, ketahuilah, itu tanda bahwa kamu sudah naik tingkat secara spiritual. Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk menerima lebih banyak dari yang pernah kamu bayangkan. Energi adalah bahasa semesta. Ia tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan dan diserap oleh siapapun yang peka. Ketika kamu memancarkan energi cinta, kedamaian, dan rasa syukur, alam semesta akan merespon dengan memberikan lebih banyak hal yang membuatmu bersyukur. Itulah hukum pantulan ilahi yang sering disebut hukum getaran atau hukum tarik-menarik. Jiwa yang telah melewati tahap kehilangan dan penyelarasan akan mulai menarik hal-hal baru yang sejalan dengan vibrasinya. Kamu mungkin mulai bertemu orang-orang yang memiliki semangat serupa, peluang yang datang tanpa diduga, atau kejadian yang seolah kebetulan namun sangat tepat waktunya. Tidak ada kebetulan di dalam rencana Tuhan, semuanya adalah hasil dari energi yang kamu pancarkan. Maka rawatlah energimu, sebagaimana kamu merawat tubuhmu. Perhatikan pikiran, kata-kata, dan emosi yang kamu pilih setiap hari. Karena dari situlah realitas hidupmu terbentuk. Saat energimu murni, kekayaan tidak lagi terasa jauh. Ia hanya menunggu momen di mana kamu benar-benar siap untuk menerimanya tanpa rasa takut dan tanpa keraguan. Perubahan energi juga sering ditandai dengan meningkatnya rasa tenang tanpa sebab. Kamu tidak lagi mudah khawatir seperti dulu. Ada rasa percaya yang tumbuh dari dalam diri bahwa segalanya akan baik-baik saja. Inilah bukti bahwa kamu sudah mulai hidup dalam arus ilahi. Ketika seseorang selaras dengan kehendak Tuhan, ia tidak lagi memaksa jalan hidup, melainkan mengikuti arus dengan bijaksana. Tenang bukan berarti pasif, melainkan yakin bahwa setiap tindakanmu memiliki waktu dan dukungan yang tepat. Dalam kondisi ini, tubuh, pikiran, dan jiwamu bekerja harmonis. Energi yang dulunya tersebar kini terpusat, dan itulah yang membuat daya tarikmu meningkat. Orang-orang akan mulai merasakan perubahan itu bahkan tanpa kamu menjelaskannya. Mereka merasa nyaman berada di dekatmu, merasakan kedamaian yang memancar tanpa hata. Itulah tanda bahwa kamu telah menjadi saluran energi Tuhan di dunia ini. Dan ketika kamu menjadi saluran, maka aliran berkat tidak akan pernah berhenti. Semesta hanya bisa mengalir melalui hati yang terbuka dan jiwa yang damai. Kadang perubahan energi membuatmu ingin menyendiri lebih sering. Kamu mungkin merasa lebih menikmati keheningan, lebih suka merenung daripada berbicara, dan lebih tertarik pada hal-hal yang bermakna daripada hiburan yang dangkal. Ini bukan tanda kamu menjauh dari dunia, melainkan tanda kamu sedang terhubung lebih dalam dengan sumber kehidupan itu sendiri. Jiwa yang sedang naik tingkat akan membutuhkan waktu untuk menyeimbangkan getarannya. Dalam kesendirian itulah kamu membersihkan energi lama dan menyerap cahaya baru. Jangan takut dengan fase ini. Diam bukan berarti stagnan. Justru dalam diam, kamu sedang tumbuh. Tuhan bekerja paling kuat dalam keheningan. Ia memperbaharui hatimu, memperkuat imanmu, dan menyiapkan wadah batinmu agar mampu menampung berkat yang lebih besar. Maka ketika kamu merasa perlu menarik diri sejenak dari keramaian, ikuti panggilan itu. Bukan berarti kamu kehilangan semangat hidup, tapi karena jiwamu sedang menata ulang frekuensinya agar selaras dengan takdir baru yang akan segera datang. Energi baru yang mengalir dalam dirimu akan membuatmu semakin peka terhadap keajaiban kecil.
Kamu akan mulai menghargai hal-hal sederhana seperti matahari pagi, suara burung, atau senyum orang asing di jalan. Dari rasa syukur yang kecil itulah, pintu kelimpahan besar terbuka. Tuhan selalu menguji apakah kamu mampu bersyukur atas hal kecil sebelum Ia mempercayakan hal besar. Semakin kamu menghargai kehidupan, semakin banyak kehidupan menghargaimu. Energi syukur memiliki getaran paling tinggi di antara semua emosi manusia. Ia menarik damai, rezeki, kesehatan, dan cinta. Jika kamu bangun setiap pagi dengan hati yang bersyukur, semesta akan memberimu alasan baru untuk terus bersyukur sepanjang hari. Dan dalam energi syukur itulah, kekayaan materi mulai mengikuti dengan alami. Tanpa paksaan, tanpa kelelahan berlebihan. Kamu hanya perlu menjaga rasa terima kasih tetap hidup di hatimu. Itulah kunci agar energi kelimpahan tetap mengalir tanpa henti. Banyak orang mengira kekayaan datang karena kerja keras semata. Padahal, kerja keras tanpa keselarasan hanya menghasilkan kelelahan. Energi yang benar akan membuat kerja kerasmu menjadi ringan, mengalir, dan penuh makna. Semesta tidak pernah ingin membuatmu menderita untuk mendapatkan rezeki. Tuhan menciptakan hukum kehidupan yang seimbang. Ketika kamu bekerja dengan niat tulus, memberi dengan ikhlas, dan tetap menjaga hati dari keserakahan, rezeki akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah bentuk kekayaan yang datang dari energi murni. Kamu tidak perlu menipu, tidak perlu memanipulasi, tidak perlu berebut. Energi positif menarik hasil yang positif pula. Sebaliknya, energi ketakutan hanya akan mendatangkan kesulitan. Maka jagalah hatimu tetap bersih dari rasa iri, marah, atau cemas. Karena hati yang damai adalah ladang tempat benih kekayaan tumbuh subur. Bila kamu sudah berada di tahap ini, percayalah, kamu tidak hanya sedang mendekati kekayaan, tapi sudah mulai hidup di dalamnya. Perubahan energimu juga akan terlihat dari cara orang memperlakukanmu. Mereka yang tidak lagi sejalan akan menjauh dengan sendirinya. Sementara orang-orang baru yang memiliki visi dan getaran serupa akan muncul menggantikan. Kamu mungkin terkejut betapa cepat kehidupanmu berubah. Tetapi itu semua adalah hasil dari pergeseran energi yang telah kamu alami sejak awal perjalanan ini. Jangan menyesali siapapun yang pergi, karena mereka telah menjalankan perannya. Bersyukurlah atas setiap pertemuan, karena setiap orang adalah guru yang mengajarkanmu sesuatu. Kini kamu tidak lagi mencari pengakuan dari luar, karena kamu telah menemukan penerimaan dari dalam. Itulah bentuk kekayaan spiritual yang sesungguhnya. Ketika kamu tidak lagi bergantung pada validasi, kamu menjadi bebas. Dan kebebasan adalah magnet terkuat untuk menarik rezeki dan kebahagiaan. Di titik ini, kamu telah siap untuk menerima limpahan berkat tanpa kehilangan kedamaian batin. Ketika tiga tanda ini telah kamu alami, kehilangan hal yang tidak sejalan, menguatnya intuisi, dan berubahnya energi, maka yakinlah bahwa kamu sedang berada di ambang pintu kelimpahan besar. Ini adalah tahap akhir dari persiapan semesta untuk menempatkanmu pada kehidupan baru yang lebih tinggi nilainya. Jangan heran jika dalam waktu dekat kamu mulai melihat hasil nyata. Peluang baru terbuka, keuangan membaik, hubungan membaik, dan hati terasa lebih damai dari sebelumnya. Semua ini bukan kebetulan, melainkan jawaban atas perjalanan panjangmu yang penuh kesabaran dan kepercayaan. Tuhan tidak pernah terlambat, Ia hanya menunggu waktumu tepat. Dan kini, waktumu telah tiba. Kamu telah melewati pembersihan, mendengarkan suara batin, dan menyesuaikan energimu. Sekarang, kamu siap menerima limpahan rezeki dan cinta dari segala arah. Terimalah dengan rendah hati, karena semakin kamu bersyukur, semakin besar pula aliran yang akan datang kepadamu. Inilah saatnya kamu hidup, bukan hanya dalam kekayaan, tapi juga dalam kebijaksanaan dan kedamaian yang abadi. Sahabat jiwa yang terkasih, terima kasih telah menonton pesan ini sampai akhir. Jika hatimu bergetar dan kamu merasa pesan ini berbicara langsung kepadamu, percayalah bahwa itu bukan kebetulan. Tuhan sedang meneguhkan langkahmu untuk memasuki fase baru kehidupan yang penuh berkah dan kelimpahan. Aku mengundangmu untuk bergabung lebih dalam perjalanan kesadaran ini dengan menekan tombol subscribe di channel ARS Pandangan Hidup, agar setiap pesan yang datang dari semesta bisa terus kamu terima tepat waktu. Jangan lupa tuliskan angka 77 di kolom komentar, sebagai simbol bahwa kamu siap membuka pintu kelimpahan yang sejati. Angka ini membawa frekuensi keseimbangan dan keberuntungan. Tanda bahwa kamu selaras dengan dunia zahir dan batin. Jadikan momen ini sebagai titik balik untuk hidup dengan kesadaran penuh, dengan hati yang damai, dan dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu bekerja di balik layar kehidupanmu. Setiap napasmu adalah berkah, setiap langkahmu adalah doa, dan setiap hari adalah kesempatan baru untuk menerima keajaiban. Semoga kedamaian, kesehatan, dan kelimpahan senantiasa menyertai perjalananmu. Ingatlah, kamu tidak sendirian.
karena seluruh semesta sedang menuntunmu menuju takdirmu yang penuh cahaya.